Untuk menghitung besar percepatan sistem atau benda, konsep dasarnya adalah persamaan hukum 2 Newton. Dengan sigma F di sini tidak lain adalah gaya-gaya yang sesuai pada alur atau lintasan gerak. Jadi kita hanya menggunakan gaya yang sesuai dengan alur lintasan geraknya. Sedangkan M di sini adalah total massa benda yang berada pada sistem. Sekarang kita coba analisa untuk kasus berikut. Menentukan percepatan sistem. Kita tuliskan persamaannya tadi, sigma F per M total. Ingat, langkah pertama untuk mengetahui gaya-gaya yang akan kita pakai, maka kita tentukan terlebih dahulu alur atau lintasan gerak benda. Nah, di sini kedua benda tentunya akan bergerak secara vertikal, ataukah naik ataukah turun. Nah, jika massa 2 di sini lebih besar, maka langkah kedua tentu arahnya adalah ya, benda 2 akan bergerak vertikal turun ke bawah, sedangkan benda 1 akan bergerak vertikal naik. Kemudian langkah ketiga, kita gambarkan gaya-gaya yang akan kita gunakan. Maka di sini gaya berat dari beban 1 dan gaya berat dari benda 2. Tali yang menghubungkan kedua benda tentunya akan menegang sehingga ada yang namanya gaya tegangan tali. Nah, jika kita gambarkan di sini, gaya tegangan tali di sini akan digambarkan seperti ini, di mana satunya untuk katrol dan satunya adalah untuk benda 1. Begitu pula dengan pada benda 2. Untuk benda 2 dan untuk katrol. Langkah selanjutnya yang ketiga adalah memasukkan gaya-gaya yang sesuai dengan alur atau lintasan gerak benda pada persamaan. Nah, perhatikan kembali gambar gaya-gaya yang telah kita gambarkan sebelumnya. Di sini untuk gaya-gaya tegangan tali tidak akan kita masukkan dalam menghitung percepatan sistem. Kenapa? Karena gaya-gaya tegangan tali arahnya saling meniadakan. Karena nilainya sama, tentu akan saling meniadakan. Nah, sekarang kita lihat, yaitu ada gaya apa saja. Nah, untuk benda 1, arah geraknya ke atas, gaya beratnya vertikal ke bawah. Oke. Nah, di sini penting untuk menentukan plus ataukah minus nilainya. Karena arahnya bergerak ke atas untuk benda 1, sedangkan gaya beratnya ini mengarah ke bawah, berarti gaya tersebut berlawanan dengan arah gerak, sehingga tandanya minus. Sedangkan untuk benda 2 bergerak turun ke bawah, gaya beratnya juga ke bawah. Searah dengan arah geraknya berarti bertanda positif. Bisa dipahami untuk menentukan tanda negatif dan positifnya. Nah, sehingga di sini kita tuliskan karena W2 di sini positif, sedangkan W1 negatif, berarti W2 min W1 per massa total. Nah, untuk massa selalu dijumlahkan. Nah, inilah persamaan untuk mendapatkan besar percepatan sistem pada kasus ini. Ya, perlu kita ingatkan, gaya berat W tidak lain adalah didapatkan dari massa dikali gravitasi. Setelah menghitung nilai percepatan sistem atau benda, selanjutnya kita dapat menghitung nilai tegangan tali pada sistem. Bagaimana caranya? Yaitu kita tinjau salah satu benda pada sistem. Nah, untuk kasus dinamika partikel, nilai tegangan tali pada benda 1 dan 2 itu sama, sehingga kita bebas memilih benda yang mana. Nah, di sini saya contohkan ambil atau tinjau benda 1. Nah, di sini saya gambarkan kembali secara terpisah. Benda 1 ada dua gaya yang bekerja padanya, yaitu gaya beratnya sendiri dan gaya tegangan talinya yang ke arah atas. Jangan lupa gambarkan arah geraknya. Di sini arah geraknya adalah naik atau vertikal ke atas. Sehingga tegangan talinya ini bernilai positif karena searah arah gerak, dan gaya beratnya bernilai negatif. Masukkan dalam persamaan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, sigma F-nya di sini ya kita lihat tadi ada dua gaya. Pada alur geraknya ada T yang bernilai positif dan dikurang dengan W1. Dan M-nya sini tentu M1 ya.
Maka nilai tegangan talinya di sini tidak lain adalah T gaya tegangan tali sama dengan gaya berat ditambah dengan massa dikali percepatannya. Oke, atau M1A plus M1G. Apabila kita meninjau benda 2, hasilnya juga akan sama. Berikut jika kita meninjau pada benda 2. Nah, ingat nilai gaya tegangan talinya walaupun kita meninjau benda 1 ataupun 2, maka nilai tegangan talinya adalah sama. Nah, di sini yang berbeda adalah arah geraknya, sehingga W2 positif dan tegangan talinya negatif. Nah, walaupun di sini menggunakan angka yang berbeda dan tanda tegangan talinya berbeda, tetapi nanti akan didapatkan nilai tegangan talinya adalah sama, baik itu menggunakan benda 1 ataupun benda 2. Oke, silakan dipahami. Berikutnya kita akan analisa contoh kasus kedua seperti pada gambar berikut. Nah, untuk kasus seperti ini perlu kita perhatikan apakah mejanya kasar ataukah licin. Hal ini penting karena mempengaruhi dalam proses menghitung percepatan maupun tegangan talinya. Sekarang kita lanjutkan. Pertama adalah menentukan alur lintasan gerak benda. Yang kedua, arah geraknya. Untuk kasus meja licin, tentunya benda yang digantung ini akan bergerak turun ke bawah, sedangkan benda yang terletak di atas meja akan tertarik bergeser secara horizontal. Jadi, alur atau lintasan dari sistem ini untuk benda yang di atas meja akan bergeser secara horizontal dan benda yang digantung akan bergerak vertikal. Selanjutnya kita gambarkan diagram gaya yang ada pada sistem. Gaya berat pada kedua benda W1 dan W2 yang arahnya vertikal ke bawah. Kemudian ada gaya tegangan tali untuk benda 1 dan benda 2. Sekarang kita lihat gaya-gaya yang mempengaruhi percepatan sistem yang akan kita masukkan ke dalam persamaan. Nah, sama seperti tadi, untuk gaya tegangan tali tidak akan kita masukkan dalam perhitungan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, benda 1 bergerak secara vertikal, gaya beratnya juga vertikal. Nah, karena searah gerak benda, maka W1 bertanda positif. Nah, untuk benda 2, gaya beratnya vertikal ke bawah, sedangkan arah geraknya ini adalah horizontal. Sehingga gaya berat di sini tidak mempengaruhi nilai percepatan sistem. Oke? Nah, sehingga pada sistem di sini, satu-satunya gaya yang kita masukkan adalah W1 per M1 plus M2. Nah, jadi ini adalah persamaan atau rumus percepatan untuk kasus 2 dengan meja licin. Selanjutnya, bagaimana jika kasus seperti ini permukaan mejanya kasar? Tentunya akan muncul yang namanya gaya gesek yang wajib untuk diperhitungkan. Nah, ingat arah dari gaya gesek itu selalu berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Nah, benda 2 selalu cenderung untuk bergerak atau ketarik sama benda 1, sehingga arah dari gaya gesek di sini digambarkan ke kiri. Kita simbolkan dengan FG. Karena gaya gesek tadi arahnya berlawanan dengan arah gerak dari benda 2, maka gaya gesek tentunya bertanda negatif. Nah, jika kita masukkan ke dalam persamaan, akan tidak beda jauh dengan pada kasus benda licin, hanya saja di sini kita akan menambahkan nilai negatif FG dalam perhitungan. Oke, ini untuk yang kasus meja licin, dan yang di bawah di sini adalah untuk kasus meja kasar. Perlu kita pahami, jika W1 di sini nilainya lebih besar dari gaya geseknya, tentu benda akan bergerak dengan percepatan. Tetapi jika W1 nilainya lebih kecil dari gaya gesek, tentunya sistem akan dalam kondisi diam.
Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai percepatan benda, kita akan dapat menghitung nilai tegangan tali pada sistem. Nah, untuk mendapatkan nilai tegangan tali pada sistem, kita cukup meninjau salah satu benda. Apakah itu benda 1 atau benda 2. Nah, untuk kasus seperti ini saya akan contohkan meninjau pada benda 1. Kenapa? Karena jika meja licin maupun kasar, jika kita meninjau benda 1, ini caranya sama. Karena gaya-gaya yang bekerja pada benda 1 itu tidak berubah, baik itu untuk meja kasar ataupun licin. Nah, sedangkan untuk tinjauan benda 2, pada meja kasar ada tambahan gaya gesek. Sedangkan meja licin tidak ada gaya gesek. Nah, kita lanjutkan untuk tinjauan benda 1. Di sini arah geraknya vertikal ya, turun ke bawah, sehingga gaya berat W1-nya bertanda positif dan gaya tegangan tali yang ke arah atas bertanda negatif. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan sigma F sama dengan masanya di sini berarti massa benda 1 dikali percepatan. Nah, nilai percepatannya tadi harus kita dapatkan terlebih dahulu. Jadi walaupun pertanyaannya adalah menghitung tegangan tali, tetap kita harus menghitung nilai percepatan sistem. Ya, kita masukkan tadi W1 positif, T negatif, sehingga akan kita dapatkan nilai tegangan tali tidak lain sama dengan M1G plus M1, maksudnya negatif M1A. Di sini saya juga akan menampilkan uraian untuk menghitung nilai tegangan tali apabila meninjau benda 2. Nah, untuk kasus meja kasar, maka kita gambarkan gaya geseknya. Karena arah gerak benda ke kanan, berarti tegangan tali bertanda positif dan gaya geseknya negatif. Jika kasus meja licin, maka gaya geseknya tinggal kita hilangkan. Nah, sehingga kita dapatkan T sama dengan M2 kali percepatan plus Fg. Untuk contoh kasus ketiga, kita akan gunakan angka. Nah, di sini massa benda yang berada di permukaan bidang miring 8 kg dan yang digantung 5 kg. Di sini kita akan menghitung nilai percepatan dan tegangan talinya. Nah, untuk kasus seperti ini, maka tentu lintasan pada benda yang di bidang miring ini mengikuti lintasannya, tapi kita belum tahu naik atau turun. Begitu pula dengan benda yang digantung. Nah, untuk mengetahui apakah benda yang mana yang akan naik atau benda mana yang akan turun, maka kita harus menghitung terlebih dahulu. Di sini sebelum menghitung kita gambarkan terlebih dahulu gaya berat masing-masing benda. Di sini gaya berat dari benda 2 dan gaya berat dari benda 1. Nah, perlu kita ingat untuk benda di bidang miring gaya beratnya wajib untuk kita buat komponen penguraiannya, yaitu ada W cos θ-nya dan W sin θ-nya. Nah, tentunya di sini sesuai dengan konsep kita ambil gaya yang berada pada jalur lintasannya saja ya, untuk masuk ke dalam persamaan, yaitu W sin θ-nya. Nah, di sini kita akan dapatkan apakah benda ini arah geraknya kemana. Yang kita hitung adalah W2 dan W1 sin θ-nya. Nah, kita hitung W1 sin θ, di sini sudut kemiringan yang 30 derajat, berarti M kali G kali sin 30, 8 kg kali 10 dan setengah ya, maka di sini 40 Newton. Nah, sedangkan untuk berat benda 2 5 kg, berarti gaya beratnya adalah 50 Newton. Nah, di sini dapat kita lihat hasilnya nilai dari W2 lebih besar dari W1 sin θ. Artinya apa? Berarti gaya dari W2 ini lebih besar dari gaya W1 sin θ-nya. Nah, maka benda sudah dapat dipastikan benda 2 ini turun, sedangkan benda 1 akan ketarik naik naik lintasan bidang miringnya. Nah, sehingga tandanya di sini plus untuk W2 dan W1 sin θ-nya negatif karena berlawanan arah gerak. Nah, di sini dapat kita hitung sekarang nilai percepatannya ya. Kita hitung dulu percepatannya. Ya, ingat rumus dasarnya adalah sigma F per M. Ya, M total. Maka sigma F yang kita pakai tadi ada 2. Nah, di sini tadi kita lupa katakan bahwa ini kasusnya untuk bidang miring licin ya. Bidang miring licin, sehingga tidak ada gaya geseknya. Nah, kita masukkan angkanya 50 min 40 dibagi 13 kg
Sehingga hasilnya adalah ya 10/13 ya, kita buat desimal saja, meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan nilai percepatannya, kita akan lanjutkan untuk menghitung nilai tegangan talinya. Nah, sekarang kita akan gambarkan gaya tegangan talinya seperti biasa, seperti ini ya. Nah, kemudian kita tinjau salah satu benda. Nah, di sini saya akan memilih untuk meninjau benda 2 dengan arah gerak ke bawah, ada W2 ke bawah dan tegangan talinya ke atas, sehingga W2 nya positif, T nya negatif ya. Nah, kita masukkan ke persamaan sigma F sama dengan M2 kali A, berarti adalah W2 min T M2 kali A, maka tegangan tali di sini tidak lain hasilnya adalah 50 dikurang 50/13. Kita samakan penyebutnya ya, berarti 650 kurang 50 ya. 650/13 dikurang 50/13. Ya, berarti hasilnya di sini 600/13. Oke, Newton. Ya, kalau mau dijadikan desimal ya tinggal dibagi.